darahmu, kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi pada saat ini dengan saya Pendeta C.L. Sutrisno. Kita bersama-sama hendak belajar firman Tuhan melalui persekutuan remaja pemuda pada saat ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, baik, dan selalu sukacita bersama dengan keluarga. Mari saudaraku, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami datang dengan kerendahan hati, memohon berkat Tuhan. Di dalam kami hendak membaca dan merenungkan sabda-Mu, supaya dituntun melalui Roh Kudus-Mu, untuk boleh mengerti, memahami akan kehendak-Mu, serta diberi kesetiaan memberlakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Mari saudaraku, kita bersama-sama siapkan bacaan firman Tuhan yang kita ambil dari surat Roma pasal 13 ayat 1 sampai dengan 7. Dipersilakan rekan-rekan untuk membuka Alkitab ataupun aplikasi Alkitab yang ada di handphone saudara. Kita bersama-sama perhatikan Roma 13 ayat 1 sampai dengan 7. Saya akan membacakan untuk kita. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri kita, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak,
cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan yang memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai warga negara siapapun kita, baik anak muda, remaja, orang dewasa, laki-laki, perempuan, semuanya kita wajib untuk tunduk, untuk berbakti kepada bangsa dan negara kita Indonesia. Mengapa? Ya, karena kita tinggal di bumi Nusantara, tinggal di bumi negara kita. Kalau kita mencintai, kita mengasihi, tentu kita juga memikirkan apa yang terbaik untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Baru-baru kemarin kita menyaksikan, melihat peristiwa pesta olahraga bangsa-bangsa sedunia, yaitu Olimpiade yang diadakan di Tokyo. Bagaimana kita menyaksikan para atlet kita, baik atlet bulu tangkis, baik atlet angkat besi atau angkat berat, baik atlet yang bergerak atau berlomba di bidang lain seperti panahan dan sebagainya. Memang kita tidak mengirimkan di semua cabang, hanya cabang-cabang yang dirasa menjadi unggulan bagi bangsa kita. Kita bersyukur walaupun tidak semua atlet bisa mendapatkan piala atau bisa mendapatkan medali, namun setidaknya mereka semua sudah berjuang mati-matian. Mereka semua sudah berlomba dengan segenap jiwa. Hanya mungkin kurang beruntung, sehingga mereka ada yang belum mendapatkan medali. Namun kita bersyukur masih ada saudara-saudara kita, para atlet kita yang memperoleh piala ataupun memperoleh medali. Seperti yang kita ketahui, ada Apriani dan juga Grecia Poli. Kira-kira atlet apa itu? Ya betul, atlet bulu tangkis. Dan juga ada Sinisuka Ginting atau Anthony Sinisuka Ginting yang memperoleh perunggu. Bahkan juga dari atlet angkat besi, angkat berat, ada yang mendapatkan perak dan juga ada yang mendapatkan perunggu, sehingga negara kita menjadi negara yang tercatat sebagai salah satu negara yang memperoleh medali di Olimpiade. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca pada saat ini mengingatkan kita semua akan hidup kita sebagai bagian dari warga negara. Kita diingatkan melalui surat Roma pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Lembaga Kitab Indonesia memberikan judul Kepatuhan kepada Pemerintah. Nah, apa yang perlu kita lakukan sebagai warga negara Indonesia? Kita tentunya juga harus berbakti bagi bangsa kita, sebagaimana Rasul Paulus menegaskan kepada orang-orang percaya pada waktu itu, supaya mereka juga mengabdikan diri, menaruh rasa hormat, berbakti kepada bangsanya, di mana umat Tuhan pada waktu itu berada secara khusus bagi umat Tuhan yang berada di kota Roma. Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka bahwa tiap-tiap warga negara harus takluk kepada pemerintah, karena pemerintah diimani sebagai wakil Allah di bumi ini. Untuk apa, saudara? Untuk kebaikan kita semua. Pula untuk negara Indonesia ini, bangsa dan negara Indonesia
ada untuk kebaikan kita semua. Siapapun yang tinggal di bumi Nusantara tanpa memandang suku, bangsa, bahasa, dan memandang apapun yang ada, perbedaan yang ada. Tetapi kita adalah satu, yaitu sebagai warga negara Indonesia. Nah, berbicara sebagai warga negara Indonesia, apa yang bisa saudara-saudaraku remaja, pemuda berikan? Nah, mari saudaraku, kita gunakan waktu yang ada. Kalau sebagai remaja, pemuda, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, atau mungkin sebagian ada yang sudah bekerja, kita gunakan waktu kita sebaik mungkin, memberikan yang terbaik bagi bangsa kita, terlebih dalam rangka menyongsong kemerdekaan negara kita yang ke-67 atau 76, ke-76. Kita diingatkan bahwa kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang berguna, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang baik untuk bangsa kita, mengharumkan nama bangsa kita. Kalau tadi para atlet cara mengharumkan bangsa dan negara dengan berolahraga, dengan bertanding sebaik mungkin, masalah mendapatkan medali atau tidak itu nanti, yang penting bekerja dengan sebaik mungkin. Kalau bisa mendapatkan medali, puji Tuhan. Kalaupun belum, juga harus tetap semangat di dalam berjuang. Makanya pemerintah tetap memberikan apresiasi, bukan hanya kepada yang memperoleh medali, baik emas, perak, ataupun perunggu. Bahkan semua atlet dan juga ofisial ataupun pelatih juga diberikan penghargaan kepada mereka dari pemerintah kita sebagai ucapan syukur terima kasih atas pengabdian mereka. Mari saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan, khususnya remaja, pemuda, terus semangat dalam belajar. Belajar di tengah masa pandemi yang harus dilakukan dengan secara daring tidak mudah. Ada banyak gangguan, ada banyak hambatan, tantangan. Mungkin hambatan itu datang bisa dari sinyal yang ada atau jaringan internet yang kurang lancar, sehingga di dalam mengikuti pelajaran kurang bisa maksimal, terganggu, tersendat-sendat. Tetapi itu juga tidak menjadi alasan atau masalah untuk kita terus semangat belajar. Juga bisa mungkin datang dari diri kita sendiri yang malas, yang enggan mengikuti, kurang serius. Mari kita belajar bertanggung jawab akan hidup kita masing-masing. Sebagai pelajar, bertanggung jawablah untuk belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan tekun, belajar dengan baik, supaya hasilnya, nilainya bisa maksimal, supaya berprestasi menjadi anak-anak Tuhan, murid-murid, siswa-siswi, mahasiswa yang berprestasi. Dengan saudara berprestasi, saudara membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Siapa tahu itu yang jadi juara, oh orang Kristen, oh hebat dia. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan saudara-saudara sekalian. Dan juga terus semangat di dalam setiap aktivitas kita, dalam pelayanan di gereja, dalam kehidupan di masyarakat, dengan tetap mengenakan protokol kesehatan. Karena memang kita masih berada di masa pandemi. Kita tetap semangat, terus bergantung pada Tuhan. Berusaha keras, tidak perlu memikirkan hasil. Biarlah usaha itu yang akan memberikan hasil. Seberapa usaha yang kita lakukan. Ada ungkapan dari seorang tokoh negara yang mengatakan, jangan tanyakan kepada negara apa yang telah negara berikan kepadamu, tetapi tanyakanlah pada diri kita sendiri, apa yang akan kita berikan kepada negara, atau apakah yang sudah kita berikan untuk negara. Saudaraku, semangat
untuk terus berjuang, semangat untuk terus belajar, semangat untuk terus beraktivitas, untuk bisa memberikan yang terbaik bagi bangsa kita, Indonesia tercinta. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita satukan hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk sabda-Mu yang boleh mengingatkan kami supaya sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sebagai orang percaya, kami terus berusaha keras bagi kebaikan bangsa dan negara kami, sebagai wujud bakti bagi negeri kami tercinta. Sebagai seorang pelajar, sebagai seorang mahasiswa, biarlah belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan tekun tanpa menyerah, pantang mundur sekalipun di tengah situasi yang tidak mudah. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati bangsa kami yang berulang tahun ke-76 ini, supaya bangsa kami semakin tumbuh, semakin maju, semakin sejahtera, semakin baik. Biarlah kami selalu mendukung pemerintah di dalam doa, di dalam setiap usaha upaya kami. Kami menyerahkan Tuhan diri kami masing-masing ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati, memampukan kami untuk dapat terus berjuang dengan tekun dan setia, supaya melalui pekerjaan kami, melalui keberadaan kami, melalui apa yang kami lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, amin.